Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas seputar tentang pinjol ilegal yang saat ini mungkin banyak yang masih tertarik, banyak yang masih mengincarnya untuk digalbay atau digagal bayarkan. Contoh biasanya tujuan seperti ini adalah untuk ini ya teman-teman, untuk menggali lubang dan tutup lubang di pinjol legal. Jadi rata-rata orang yang mencari pinjol ilegal itu digunakan uangnya nanti untuk bayar pinjol legalnya ya teman-teman ya, biar nggak kena BI checking. Karena yang kita tahu pinjol ilegal itu kalau kita bermasalah kita nggak bakal kena BI checking atau jalur hukum yang resmi teman-teman. Nah sekarang yang saya jadi pertanyaan, benarkah pinjol ilegal itu mudah dicairkan? Pinjol ilegal itu mudah cair, pinjol ilegal langsung cair, atau pinjol ilegal bisa langsung cair? Benarkah hal ini demikian atau ini hanya hoax saja? Nah, oke, mari kita bahas teman-teman. Yang pertama, pinjol ilegal itu kita cari tahu dulu siapa sih oknum di belakangnya. Nah, menurut berita-berita yang beredar, oknum dari pinjol ilegal ini adalah bukan orang Indonesia. Nah, kalian bisa cari sendiri artikelnya karena ini sangat sensitif. Nah, yang kedua, kantornya pinjol ilegal pun ini sangat terstruktur. Jadi banyak beberapa pinjol ilegal ini masih nge-link sistemnya dan masih saling terhubung. Jadi buat kalian yang sudah gagal dan data kalian sudah masuk, itu semuanya sudah terekam. Mungkin ya ini buat kalian yang masih sering nonton YouTube tentang pinjol ilegal gampang cair, pinjol ilegal langsung cair, dan pinjol ilegal mudah cair lainnya dan gampang di ACC tanpa verifikasi data busuk bisa cair atau sebagainya. Ini kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Nah, pernah nggak kalian daftar di aplikasi pinjol ilegal, kalian registrasi, SMS pengirimnya itu namanya sama atau dari pinjol-pinjol yang sebelumnya kalian kirim. Nah, ini adalah contoh sistem mereka yang terintegrasi, teman-teman. Mereka ini juga bukan perusahaan yang ecek-ecek ya. Mereka ini ibaratnya jaringnya itu sangat luar biasa. Jadi kalian pasti tahu lah kalau kalian sering mengajukan pinjol ilegal dan ditolak ya, mengikuti youtuber ini, itu pasti kalian pernah tahu kalau kalian mendapatkan SMS OTP itu sama dari kayak contoh dari hijau, dari apalah itu sama. Nah ini teman-teman, ini adalah sindikat dan jaringan pinjol ilegal mereka. Jadi menurut saya pribadi di tahun 2002 ini semuanya itu adalah hoax. Itu adalah penipuan dan pembodohan publik di mana kalian hanya kehilangan data pribadi kalian yang kalian daftarkan atau ajukan di pinjol ilegal, tapi kalian nggak dapat pencairan dananya. Nah, usut punya usut, sepertinya pinjol ilegal ini sudah mulai tahu. Karena ya kalian jelas lah, mereka ini nggak bodoh dan bukan orang gaptek ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian coba di logika aja, pinjol ilegal ini juga orang yang canggih, ibaratnya ke tingkat kemampuan IT-nya itu juga bagus. Dan di YouTube banyak sekali yang mengulas tentang aplikasi pinjol ilegal. Nah, apakah mereka nggak senang? Mereka senang dong, banyak orang yang nyetor datanya secara cuma-cuma ke aplikasi mereka. Dan yang kedua lagi, mereka ini bukan orang bodoh ya, seperti saya bilang tadi. Mereka tahu dong, YouTuber ini mempromosikan pinjol ilegal nggak usah dibayar, pinjol ilegal itu gampang cair dan aman untuk digalbay. Nah mereka nggak bodoh kan teman-teman, mereka juga bisa akses kan di YouTube dan menonton video-video ini. Nah masa mungkin mereka dengan mudah mencairkan dana ke kalian kalau sudah banyak konten seperti ini? Nah, itu adalah logika dasar dan logika sederhananya teman-teman. Jadi para YouTuber yang membahas pinjol ilegal ini sebenarnya hanya memanfaatkan kalian untuk mendapatkan pundi-pundi uang saja. Jadi dananya ini, pinjol ilegal ini belum tentu untuk mencairkan dananya ke kalian. Tapi yang sudah pasti dana kalian sudah diambil oleh aplikasi pinjol ilegal. Dimana ya ini rugi di kalian kan, data sudah masuk. Tapi uangnya nggak bisa cair teman-teman. Nah, data kalian mau dipakai buat apa? Nah, ini risikonya bisa sangat besar dan lebih baik kalian hindari lah ya. Nah, sekarang selanjutnya ketika pinjol ilegal ini sudah tahu bahwa di YouTube ini sudah banyak membahas tentang aplikasi pinjol ilegal, gampang cair, mudah cair, gampang di ACC, mereka sekarang sudah mulai mengincar orang-orang yang ada di daerah saja. Jadi contoh mungkin di daerah pelosok di mana mereka mungkin akses internetnya kurang, nonton YouTube itu mungkin jarang. Nah, mereka mengincar daerah tersebut. Jadi buat kalian yang berada di kota-kota besar yang internetnya lancar, kemungkinan buat dicairkannya itu akan sangat sedikit. Apalagi ini sekarang Pak Kapolri dan Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk memberantas pinjol ilegal. Sekarang pertanyaannya, apakah benar-benar terberantas atau tidak? Yang jelas ruang lingkupnya itu sudah makin dipersempit teman-teman. Tapi jika kalian yang mencari-cari mereka dan sengaja untuk menggalbaikan,
ya memang kalian bisa melapor polisi ya. Jika kalian diganggu sama DC pinjol ilegal, kalian bisa mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah pelayanan hukum ke kalian ini bakal bisa cepat? Atau kalian hanya bisa melaporkan ke polisi, namun penanganannya ini nggak tahu kapan, sedangkan kalian sudah merasakan akibat teror dari DC pinjol ini, ilegal ini teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang harus kalian pertimbangkan dan jawab dari diri kalian. Dan mungkin buat kalian yang masih tertipu tentang kata-kata pinjol ilegal gampang cair, pinjol ilegal langsung cair 2022, pinjol ilegal mudah cair dan gampang disetujui, itu kalian mungkin bisa berpikirkan dan kalian lupakan saja ya, karena itu semuanya nggak benar dan menurut saya pribadi ini adalah hoax teman-teman. Lagian mana ada sih orang yang melakukan pinjol ilegal hampir tiap hari, dibikin video, dibikin konten dan selalu disetujui. Masa iya yang punya aplikasi pinjol ilegal itu sebodoh itu buat mencairkan dana-dananya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.